Welcome back with me, Mr. Novan. And good evening, how are you? Semoga kalian semua baik-baik aja. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan cara makan teratur, olahraga yang cukup, tidur yang cukup juga. Dan kalau kalian mau go outside, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, ataupun rajin cuci tangan. So you could be healthy. Nah, malam ini Mr. Novan akan jelasin materi tentang conditional sentence. But before that, are you ready? Yes, you have to be ready. So, let's get started. Oke, pertama-tama apa sih conditional sentence? Conditional sentence adalah kalimat dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan keinginan, harapan, ataupun rencana yang bisa terjadi ataupun tidak bisa terjadi. Mr. Novan ulangi, conditional sentence adalah kalimat dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan keinginan, harapan, ataupun rencana yang bisa terjadi ataupun tidak bisa terjadi. Nah, ini dia conditional sentence. Mr. Novan udah tulis ini di sini ada 4 jenis conditional sentence. So ada 4 types. Kita sebutnya itu dengan types 0 atau 0, types 1 atau 1, types 2 atau 2, dan types 3 atau 3. Mr. Novan akan jelasin satu persatu kegunaan dan rumusnya atau formulanya. Yang pertama, type 0, kegunaannya itu adalah sebenarnya ini bukan keinginan ya, bukan keinginan, harapan ataupun rencana, tapi kejadian umum. Kalau bla 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 bla, pasti bla bla bla. Kalau hujan, rumput basah, itu kepastian, kejadian umum. Kalau makan, aku bakal jadi seneng, kayak gitu, kejadian umum. Rumusnya, if plus present tense plus present tense. If it rains, kalau hujan, the grass gets wet, rumput basah. Kalau hujan, rumput basah. Kejadian umum, itu types yang 0. You got me? You understand? Okay, good. Next, we move to the next type, which is type 1. Kegunaannya adalah suatu keinginan yang menurut kalian itu bisa terjadi. Ketika kalian ngomong itu, kalian yakin itu bisa terjadi. Contohnya gini, kalau aku nabung, pasti aku bisa beli mobil. Kalau aku belajar, aku pasti bisa dapat ranking 1. Kayak gitu. Ketika kalian ngomong, kalian itu yakin kalau itu bisa terjadi. So, kalian harus pakai yang type 1. Rumusnya, if plus present tense plus present future. If, contohnya, kalau aku belajar banyak, aku bakal menjadi yang terbaik. If I learn a lot, present tense, present future sekarang. I will, simple present future, itu ciri khasnya adalah will. Nah tuh, will. Jadi if I learn a lot, I will be the best. Aku akan menjadi yang terbaik. If I learn a lot, I will be the best. Kalian yakin itu bisa terjadi? Itulah type 1. Now we move to the third type, which is type 2. Type kedua. Kegunaannya, suatu keinginan ataupun rencana, ketika kalian ngomong, kalian itu yakin itu tidak mungkin terjadi. Kalau type 1 itu kalian yakin itu bisa terjadi, type 2 tidak mungkin terjadi. Kalau aku makan pizza, aku akan kenyang. Tapi aku gak yakin. Gitu. Nah, rumusnya, if plus atau ditambah past tense, ditambah past future. Kalau type 1 dia pakai present tense, present future. Kalau type 2 past tense sama past future. Gitu. Nah, kalau present future dia pakai will, ciri khasnya. Kalau past future dia pakai would. Dan past tense itu identik dengan verb 2.
Mister yakin kalian udah pada belajar ya tentang tenses. Karena kita ada 16 tenses, tapi kalian itu wajib banget belajar 8 tenses setidaknya. Yaitu tenses yang ada di conditional sentence. Gitu. Nah, contoh kalimatnya. If I, apa tadi? Kalau aku, contohnya kalau aku makan banyak, aku akan mati. Kalau aku makan banyak, aku akan mati. If I ate, bukan eat, karena ate adalah verb 2. If I ate a lot, kalau aku makan banyak, I would die, aku akan mati. Kalian yakin kalau aku makan banyak, aku akan mati, gitu. Sebagai kata lainnya. You got me? Yakin bisa terjadi, yakin tidak bisa terjadi. Nah, yang ketiga, type yang keempat, yaitu type 3. Ini lebih complicated, dimana ini adalah sebuah penyesalan di masa lalu. Contohnya, 2 tahun yang lalu, kalian itu mengalami kecelakaan. Tapi sebenarnya ibu kalian itu udah bilang, jangan keluar, nanti kamu bisa kecelakaan. Enggak, aku mau keluar bu. Kalian keluar, kecelakaan. 2 tahun lalu. Sekarang kalian cerita ke teman kalian, sebenarnya kalau misalkan aku nggak keluar, aku nurutin apa kata ibu, aku akan kecelakaan loh. Itu pakai yang type 3. Rumusnya juga agak complicated, yaitu if ditambah past perfect ditambah future perfect. Mister nggak akan jelasin gimana penggunaan tensesnya karena pasti kalian udah belajar. Tapi kalau misalnya belum, nanti kita bisa diskusi di next time, oke? Intinya kalian harus tahu kegunaannya. Past perfect, future perfect, gitu. Nah, untuk contohnya kita langsung contohin dari awal biar kalian itu maksud ya, oke? Nah, tapi sebelumnya teman-teman, rumus semua ini itu bisa dibalik. Dibalik gimana sih, Mister? Ini kan if ditambah present tense ditambah present future. Bisa dibalik. Present future ditambah if ditambah present tense. Ini past future ditambah if ditambah past tense. Bisa dibalik gitu. You got me? Oke. Sekarang kita akan lihat semua contoh penggunaannya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari keempat tipe conditional sentence. Mister akan jelasin. Yang pertama, zero nih. I am smart if I learn. Aku pinter kalau aku belajar. Itu kejadian umum. Pasti dong, semua orang tahu lah. Kalau misalnya kita belajar, ya kita bakal pinter. Iya kan? Atau, if I eat, I am full. If I eat, I am full. Kalau aku makan, aku kenyang. Itu pasti. Gak mungkin dong kalau aku makan, aku lapar, aku mati. Gak mungkin. Oke? Type 1. Yang pertama, type yang 1. If I visit my grandma, I will sing with grandpa, I will sing with him. Kalau aku mengunjungi kakek, aku akan bernyanyi bersamanya. Itu bisa terjadi. Kalian bisa banget mengunjungi kakek kalian dan bernyanyi bersamanya. Type 2 yang gak mungkin terjadi. I would run if a tiger saw me. Would dan saw. Ini verb 2 dari will. Ini kan will. Kalau di sini would. Ini saw itu verb satunya adalah see, melihat. Verb 2-nya adalah saw. Aku akan lari kalau seekor harimau melihatku. Tapi kalian tuh bakal yakin itu gak akan terjadi karena kalian gak akan ke hutan. Kalian adalah anak mall, bukan anak hutan. Oke? You got me? Good. Terakhir, penyesalan di masa lalu. If I had prepared well, ini adalah past perfect. I would have won the contest. Ini adalah future perfect. Artinya, kalau aja aku mempersiapkan dengan matang, aku pasti bakal memenangi kontes itu. Aku pasti bakal menangin perlombaan itu. Sayangnya, itu udah setahun yang lalu. Sekarang kalian cuma nyesel. Gitu. So, apakah kalian paham sampai sini? Kalau misalnya belum paham, nanti kita bisa diskusi. Oke? So guys, that's all untuk materi malam ini tentang conditional sentence. Kalau misalnya kalian belum paham, nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi tentang ini. Dan see you in the next classes. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga belajar. Karena kalau kalian belajar, kalian bisa jadi pintar. By the way, itu tadi type keberapa? Hayo. Thank you so much and see you.